Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Senang sekali di pagi hari ini, Sabtu, kami menemani Anda dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah LC Hafizahullahu Ta'ala, Abu Abdillah Syarafato LC Hafizahullahu Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang wanita dan mode, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan baru, yakni seputar tentang masalah cara berhias, masalah kontemporer di zaman sekarang ini yang mulai bermunculan. Nanti Ustaz akan menjelaskan dari sisi syar'inya bagaimana hukum-hukum tersebut. Dan seperti biasa kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat baik WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 900 7913. Insyaallah nanti kami akan berikan kesempatan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah Ustadz telah berada di studio Ahsan TV. Sebelum memulai kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, kita pembahasan baru Ustadz ya. Kami persilahkan untuk memulai. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bersyukur bagaimanapun keadaan yang kita dapati di hari ini, karena kalau kita bandingkan antara kenikmatan yang Allah berikan pada kita dengan kesusahan, kesulitan yang kita terima, tentu kita yakin yang nikmat yang baik yang Allah berikan pada kita lebih banyak daripada yang buruk. Inilah yang menyebabkan kita harus selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Jadi kalau para hadirin, para pemirsa membandingkan nikmat Allah yang baik, yang menyenangkan dengan ujian yang kita terima, tentu kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kebaikan, nikmat yang kita terima lebih banyak daripada keburukan atau sesuatu yang tidak menyenangkan yang kita terima. Karena itu wajib kita bersyukur dalam setiap kehidupan kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikut yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah memasuki bab-bab terakhir dari buku Wanita dan Mode, Panduan Berhias Wanita Muslimah. Dan sekarang kita masuk ke bab 12. Bab 12, bab yang baru.
tentang masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah kekinian seputar perhiasan wanita muslimah. Buku ini karena memang kami tulisnya sudah lama sekali, ya, sudah lama, maka tentunya masalah-masalah kontemporer kekinian tidak semuanya ada di sini. Karena setiap tahun, setiap waktu, masalah kecantikan ini terus berkembang, terus bertambah. Bahkan akhir-akhir ini sejak pandemi, permasalahan perhiasan wanita muslimah meningkat tajam. Ya, semakin banyaknya muncul produk-produk glowing gitu ya, supaya wajah orang jadi glowing dengan berbagai cara. Itu muncul di akhir-akhir ya tahun-tahun ini. Ketika buku ini saya tulis itu belum sebanyak pada akhir-akhir tahun ini. Buku ini kami tulis tanggal 13 Muharram 1434. 1434 sekarang 1443. Berarti sudah 10 tahun yang lalu. Ya, jadi tidak semua masalah kekinian dalam perhiasan wanita kami masukkan dalam buku ini karena memang buku ini buku yang sudah lama, sudah 10 tahun lebih. Terakhir kami baca tahun 2020, MUI saja baru mengeluarkan fatwa tentang hukum botox, ya. Itu baru keluar fatwanya tahun 2020. Artinya ketika pandemi. Ya, bagaimana hukum memakai botox, ya, dengan suntik benang dan lain-lain yang kerut jadi kelihatan kenceng, ya, yang mulai mengerut dari wajah bisa jadi kenceng, kemudian masukkan zat-zat yang kelihatan orang bisa bertambah lebih putih. Itu baru keluar fatwanya tahun 2020 dari Majelis Ulama Indonesia. Maka mohon dimaklumi nanti kalau kami bahas ada beberapa permasalahan kekinian yang tidak masuk karena memang buku ini sudah 10 tahun yang lalu kami tulis. Masalah-masalah kontemporer, perkembangan zaman dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respon keagamaan yang tepat dan argumentatif. Karena kaum muslimin, akal manusia, pemikiran manusia terus berkembang. Dengan berkembangnya pemikiran manusia, maka otomatis akan muncul produk-produk baru yang ini memerlukan respon. Bagaimana secara sisi keagamaannya? Tentunya harus dengan penelitian. Yang penelitian ini harus tepat dan juga argumentatif. Artinya dalil-dalilnya itu jelas. Kenapa ini dilarang? Apakah ada ayat Qur'annya? Apakah ada hadis-hadisnya? Patokannya bagaimana? Banyak masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu, tidak ada pula dalam kitab-kitab klasik. Ya, itu jelas. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama yang zaman dulu, masalah botox itu nggak ada disebutkan. Masalah susuk. Karena ini berkembang terus dengan seiring berkembangnya pemikiran manusia. Ya, manusia ketika pandemi ngapain nih di rumah, nggak ada ngapain, tidak ada pekerjaan. Sebagian orang menyibukkan dengan tanaman, laris tanaman. Sebagian orang karena di rumah terus bosen, ya, udahlah lihat tutorial berhias. Akhirnya belajar dandan. Yang dulunya tidak bisa dandan jadi bisa dandan karena belajar. Nah, inilah persoalan-persoalan baru yang tiap tahun akan muncul, yang tidak ada dalam kitab-kitab klasik para ulama. Butuh kedalaman ilmu dan fatwa ulama masa kini untuk membahas persoalan baru tersebut yang relevan dengan konteks kenyataan zaman sekarang. Jadi dalam berfatwa, terutama dalam menyikapi masalah-masalah baru, kita tidak boleh sembarangan. Tidak boleh dengan pemikiran ya sehingga mencetuskan hukum yang terlalu istilahnya dipaksakan, ya. Masih belum matang kemudian kita munculkan hukum tersebut. Ini tidak demikian. Dalam berfatwa kita harus ya memikirkan dampaknya, kemudian memikirkan bagaimana ke depannya. Ini fatwa-fatwa yang harus dikaji lebih dalam lagi oleh para ulama tentunya. Maka berikut ini beberapa contoh masalah-masalah baru seputar tata rias wanita yang kami sarikan dari fatwa-fatwa ulama. Jadi dalam masalah baru ini kami hanya menyarikan fatwa ulama saja. Ya, karena kita tentunya meyakini bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau kita siapa?
Ya, para ulama adalah pewaris para nabi, maka merekalah kita ambil ilmunya. Dari merekalah kita kaji. Ya, walaupun memang kalau kita kaji lebih dalam dengan kitab-kitab klasik itu tidak ada pembahasan-pembahasan baru. Yang ada adalah dari para ulama belakangan yang mereka memang mendapati masalah-masalah baru tersebut. Ya. Mungkin sebagian ulama ketika kami menulis buku ini dia membahas masalah itu. Kemudian ketika zaman-zaman sekarang ulama yang sudah tidak ada meninggal dunia, ulama sekarang lah yang tugasnya membahas masalah yang baru lagi. Ya. Seperti Syekh Utsaimin, ya, Syekh bin Baz itu sudah meninggal. Mereka tidak dapati masa-masa zaman sekarang muncul botox lah, istilah tarik benang, setrika wajah. Mereka nggak dapati masalah ini. Tugasnya siapa? Tugasnya para ulama-ulama zaman sekarang. Karena itulah kita tidak bisa lepas dari para ulama, kita tidak bisa lepas dari bimbingan para ulama, sehingga dengan mengikuti bimbingan mereka kita akan lebih selamat. Baik, permasalahan pertama seputar masalah berhias yang kekinian adalah meluruskan dan mengeriting rambut. Di zaman sekarang ada satu metode yang disebut dengan rebonding, ya, yang sistem ini atau cara ini bisa membuat rambut yang lurus jadi keriting, rambut yang keriting bisa jadi lurus. Nah, ini masalah baru. Di zaman Rasul tidak ada yang seperti ini. Manusia zaman dulu lebih menerima apa yang Allah berikan padanya. Rambutnya keriting, ya sudah keriting. Rambutnya lurus, ya sudah lurus. Namun manusia dengan perkembangan zaman, mereka kadang bosan dengan bentuk rambut yang dimiliki. Atau kadang suaminya ingin melihat istrinya rambutnya modelnya lain. Sehingga jadilah muncul metode rebonding, yang lurus bisa dibuat keriting, yang keriting bisa dibuat lurus. Bagaimana hukum masalah ini? Kami nukilkan yang pertama pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau telah mengeluarkan fatwa dalam masalah ini. Beliau berkata, ya, soal yang ditanyakan kepada beliau, bolehkah istri saya mengatur rambut dengan cara modern, tetapi tidak bermaksud untuk mengikuti orang-orang kafir, tetapi untuk berhias di hadapan suaminya. Perlu diketahui bahwa istri saya tersebut alhamdulillah adalah orang yang taat pada agama. Jawaban yang saya ketahui, jadi beliau bertanya, pertanyaannya adalah dengan mengkeriting rambut itu bagaimana? Ya, mengatur rambutnya dengan cara modern, maksudnya adalah dengan mengkeriting yang lurus dan yang lurus dikeriting. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjawab, yang saya ketahui bahwa mengatur rambut dengan cara itu memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga termasuk menyia-nyiakan harta. Yang saya nasihatkan kepada para wanita agar menghindari diri dari kebiasaan semacam itu. Wanita hendaknya berhias untuk suaminya tanpa harus menyia-nyiakan harta. Sungguhnya Nabi SAW telah melarang menyia-nyiakan harta. Namun, apabila ia pergi ke tukang rambut untuk mengaturnya dengan biaya yang ringan, dengan maksud untuk berhias untuk suaminya, maka perbuatan itu tidak apa-apa. Ketahuilah kaum muslimin, salah satu kaidah yang perlu kita pegang dalam berhias, apabila perubahan ya di dalam badan kita atau yang Allah ciptakan ini perubahannya tidak bersifat permanen atau bisa kita katakan sementara waktu saja, maka perbuatan tersebut tidak mengapa, dibolehkan. Ya. Sepanjang ilmu, ya, sepanjang atau sependek yang kami ketahui, bahwa sistem rebonding ini, cara rebonding ini meluruskan rambut yang keriting dan mengkeriting rambut yang lurus, dia bukan permanen. Jadi kalau dipakai ya dengan sebuah zat-zat yang bisa membuat lurus rambut kita yang keriting, itu paling bertahan 3 bulan, ada yang 4 bulan, setelah itu kembali lagi normal ke bentuk asli rambutnya. Maka karena sifatnya tidak permanen, ini bukan dikatakan merubah ciptaan Allah. Jadi sesuatu yang disebut merubah ciptaan Allah adalah ketika kita memakainya akan membuat permanen berubah dari ciptaan yang Allah ciptakan. Nah, rebonding ini dia tidak sifatnya permanen. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, beliau mengatakan kalau dia pergi ke tukang rambut untuk mengatur seperti ini dan biayanya murah, maka itu tidak ada masalah dengan niat berhias untuk suami. Boleh. Artinya secara
hukum ilmiah dia tidak terkena larangan. Secara hukum agama dia tidak terkena larangan. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau lebih baik menghindari. Maksudnya lebih baik menghindari karena kalau mahal. Tentunya kita kalau rebonding misalkan harus mengeluarkan biaya berjuta-juta. Ya, sementara kita infak sedekah tidak pernah berjuta-juta. Nah, ini kan suatu yang bagaimana bertolak belakang. Kalau untuk hobi pribadi kita siap mengeluarkan uang banyak, tapi untuk ibadah kita perhitungan. Nah, maka Syekh Muhammad mengatakan kalau itu biayanya besar, maka jangan sampai kita mengikuti. Karena termasuk menyia-nyiakan harta, berhias kepada suami itu tidak harus membuang-buang harta. Pendapat kedua dari Syekh Shalih Al-Fauzan, dan beliau masih hidup. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau sudah meninggal dunia. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan beliau ditanya bagaimana hukum wanita mengeriting rambut. Padahal mengeriting adalah membuat lurus tergerai menjadi kusut tidak teratur. Ada yang mengeriting rambut untuk waktu yang tidak lama, tetapi ada juga sebagian wanita pergi ke salon untuk menambahkan beberapa cairan ke rambut mereka hingga rambut mereka menjadi keriting dalam waktu 6 bulan. Bagaimana pendapat Syekh? Ini lebih jelas lagi pertanyaannya. Beliau menjawab, mengeriting rambut bagi wanita hukumnya mubah. Boleh, selama tidak menyerupai wanita-wanita kafir. Juga tidak untuk dipamerkan kepada pria yang bukan mahramnya. Selain itu, orang yang mengeriting rambut hendaklah wanita dari kerabat dekatnya, baik dikeriting untuk waktu yang singkat ataupun untuk waktu yang lama, baik menggunakan bahan-bahan yang mubah lainnya. Catatan yang perlu diperhatikan, tidak boleh bagi wanita pergi ke salon untuk melakukan itu semua, karena seorang wanita yang keluar dari rumahnya menimbulkan fitnah dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab wanita-wanita yang bekerja di salon bukanlah tipe wanita yang berpegang teguh terhadap agama. Terlebih lagi jika pegawai salon itu seorang lelaki, karena diharamkan bagi wanita yang menampakkan rambutnya kepada lelaki yang bukan mahramnya. Jadi Syekh Shalih Fauzan beliau jelas-jelas mengatakan boleh perkara yang mubah. Mengkeriting rambut yang lurus dibuat keriting, yang keriting dibuat lurus itu boleh, baik waktunya singkat cuma sebulan, 2 bulan atau lama 6 bulan. Boleh. Karena ini akan kembali kepada aslinya lagi. Dia tidak sifatnya permanen. Hanya saja beliau mengingatkan yang melakukannya itu hendaklah wanita-wanita kerabat dekat, masih ada hubungan saudara. Karena ketika wanita muslimah akan mengeriting rambutnya atau meluruskan, dia otomatis akan membuka kerudung, akan buka jilbab. Nah, kalau perginya ke salon sementara pegawainya laki-laki, tentu haram bagi wanita muslimah membuka kerudung, kelihatan rambut ya oleh laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau ini dilakukan di salon khusus wanita yang aman, tidak ada CCTV ya, maka hal itu termasuk perkara yang dibolehkan. Nah, sekali lagi, rebonding, mengeriting rambut atau meluruskannya perkara yang mubah karena dia bukan sifatnya permanen. Nah, yang kedua, masalah memakai lensa mata yang berwarna. Ya, terkadang kita melihat sebagian wanita muslimah agar kelihatan lebih cantik, agar kelihatan lebih muda memakai lensa mata. Bahkan tidak sedikit lensa-lensa mata ini ya dipakai demi menarik perhatian orang lain, terutama para gadis ya, sehingga kelihatan kok matanya kayak mata kucing, nah, kok matanya biru seperti orang bule, atau matanya matanya merah kurang tidur. Ya, ini lensa mata ada, sampai sekalipun orang-orang yang sudah berhijab, orang-orang yang sudah memakai cadar, mereka ingin pakai lensa mata ini. Jadi walaupun sudah bercadar, pengen juga dilihat, minimal matanya dilihat. Ya, diantaranya pakai apa biar matanya ini terlihat orang indah dengan memakai lensa mata. Nah, ini satu hal yang perlu diingatkan ya pada para wanita muslimah yang mereka sudah bercadar menutup wajahnya. Jangan sampai ada keinginan saya sudah bercadar, tinggal mata saya yang belum ditutupi. Saya pengen ada orang ngelihat mata saya, akhirnya pakai lensa mata. Ini perlu
lihat tinjauan agamanya bagaimana, ya. Karena wanita kalau sudah bercadar dia jangan sampai ada keinginan lihat mata saya, lihat alis saya. Nah, ini yang tersisa yang bisa kamu lihat. Jangan seperti itu. Ini keinginan-keinginan yang tidak baik. Maka wanita muslimah harus selalu berjalan dengan patokan agama, ilmu yang sahih dari Nabi dan Allah dan Rasul, ya. Jangan sampai dia terjatuh dalam keharaman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau berkata, berhubungan dengan memakai lensa warna maka harus meminta pendapat dokter. Apakah hal itu berpengaruh terhadap mata atau tidak? Jika berpengaruh terhadap mata maka dilarang memakainya karena bahaya terhadap mata. Dan setiap bahaya yang dapat mengenai badan terlarang berdasarkan firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Namun bila dokter menetapkan bahwa lensa ini tidak ada dampak negatifnya bagi mata, maka kita tinjau lagi dari sisi apakah lensa mata berwarna ini menyerupai mata binatang. Misalnya seperti mata kelinci, jika iya maka hal ini terlarang karena menyerupai binatang tidak boleh. Dengan demikian, jika memakai lensa ini membuat mata seperti mata binatang, maka haram memakainya. Akan tetapi jika lensa mata ini tidak mengubah mata, akan tetapi hanya mengubah warna mata seperti hitam pekat menjadi hitam lebih lemah, dan selain itu maka tidak mengapa. Dan perkara ini bukan termasuk mengubah ciptaan Allah, karena lensa mata tersebut tidak tetap seterusnya. Juga tidak sama dengan tato, karena lensa tidak tetap. Orang yang memakainya kapan saja dia mau dapat melepas kehendaknya. Bahkan lensa mata ini lebih mirip dengan kacamata, sekalipun kacamata lebih jelas terlihat terpisahnya dengan mata. Ala kulli hal, jika seorang wanita menjauhi lensa mata berwarna semacam ini, maka hal itu lebih baik, lebih utama dan lebih selamat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau merinci hukum memakai lensa mata. 1. Bila membahayakan maka tidak boleh dipakai. Bagaimana bentuk membahayakannya kalau kita pakai lensa mata misalkan? Ya, lensa mata kita pakai kemudian masuk ke dalam mata. Taruhlah seperti itu, anggap misalkan bahaya. Maka jangan dipakai, tidak boleh. Yang kedua, beliau merinci kalau lensa mata itu dipakai akan membuat kita seperti binatang. Seperti mata kucing, seperti mata kelinci, maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita dilarang menyerupai binatang. Yang ketiga, beliau merinci kalau lensa mata itu tidak berbahaya, tidak pula menyerupai mata binatang, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kenapa beliau berpendapat boleh? Beliau memberikan alasan, diantaranya lensa mata itu tidak permanen. Kapan saja seorang mau melepasnya, dia bisa lepas. Bahkan kata beliau, lensa mata ini kalau tidak membahayakan, tidak menyerupai binatang, dia lebih mirip dengan kacamata, walaupun kacamata itu lebih jelas kelihatan terpisah dari mata. Kalau lensa mata kan enggak, dia di dalam. Ya. Maka beliau menyimpulkan kalau tidak membahayakan, tidak menyerupai binatang, mata binatang, maka hukum memakai lensa mata dibolehkan. Ya, ini. Pendapat kedua dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau, Syekh Shalih Fauzan, pernah ditanya tentang hukum memakai lensa mata berwarna dengan dalil untuk berhias dan perlu diketahui bahwa harga lensa tersebut mahal. Syekh menjawab, memakai lensa berwarna untuk suatu kebutuhan hukumnya boleh. Adapun jika tidak ada kebutuhan maka meninggalkannya lebih baik, terlebih lagi jika harganya mahal. Maka hal itu termasuk bentuk israf, berlebihan yang haram. Ditambah lagi hal ini termasuk bentuk penipuan karena menampakkan mata tidak seperti hakikatnya tanpa ada kebutuhan. Jadi beliau mengatakan lensa mata itu kalau memang ada kebutuhannya boleh. Kebutuhannya misalkan apa? Dia minus. Kalau pakai kacamata kelihatan berat begitu ya. Kelihatan lebih tua misalkan dia pakai lensa. Yang lensa ini menggantikan posisi kacamata. Berarti kebutuhan. Hal itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhannya, meninggalkannya lebih utama. Jadi kalau dilihat secara hukum agama, lensa mata itu boleh. Lensa mata itu makainya adalah boleh kalau memang kita butuh. Ya, hanya saja perlu ditimbang dari sisi harganya, betulkah mahal. Kedua, dari sisi menyerupai mata binatang ataukah tidak. Kalau tidak, ya, tidak mahal, tidak menyerupai mata binatang, boleh-boleh saja. Tapi kalau mahal, Anda harus mempertimbangkan. Karena ini termasuk
israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Ya, berlebihan dalam perkara yang haram. Ya, sehingga wanita muslimah harus perhatian. Saya nggak berlebihan kok, memang keuangan saya, ekonomi saya baik. Ya, mau beli lensa mata 10 pasang juga bisa. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksud para ulama bahwa kita dilarang memakai perhiasan yang berlebihan itu dalam tanda kutip ekonomi yang standar, bukan ekonomi orang yang tinggi, ya, yang banyak uangnya, bukan, tapi ekonomi yang standar. Kalau ini dinilai mahal, ya berlebihan, mengeluarkan uang banyak sehingga lebih mementingkan hobi daripada kepentingan ibadah lain seperti sedekah, maka tentunya meninggalkannya lebih utama. Yang ketiga, permasalahan juga yang muncul dalam perhiasan wanita muslimah adalah memakai bros. Tahu bros ya, bros atau pin atau apa yang sering dipakai oleh wanita muslimah. Bros adalah barang perhiasan dekoratif yang dirancang agar bisa terpasang ke pakaian atau media lain. Karena bros itu tidak selalu identik dengan baju. Bisa bros dipakai di tas, bisa bros dipakai di kerudung, ya, dan seterusnya. Dahulu bros biasanya terbuat dari logam, kadang perak atau emas, tapi kadang-kadang perunggu atau berupa materi lainnya. Namun saat ini bahan pembuat bros sudah sangat beragam. Bros seringkali dihiasi dengan batu permata, serta kadang-kadang juga berfungsi sebagai pengancing pakaian. Ya. Kemudian lantas bagaimana hukum memakai bros dalam kacamata Islam? Ya. Kalau bros seperti itu, lalu bagaimana kita boleh tidak makainya? Ya, kalau kita datang ke toko-toko perhiasan, maka bros itu sangat banyak sekali macamnya. Kita memiliki kaidah penting dalam hal ini, yaitu hukum asal pakaian, makanan, minuman, dan segala perbuatan adalah mubah, halal. Siapapun tidak boleh mengharamkan sesuatu kecuali yang telah diharamkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi ada sebuah kaidah penting yang harus kita ingat. Al-aslu fil asya al-mubah. Hukum asal dalam segala sesuatu itu adalah mubah. Baik pakaian, makanan, minuman, itu boleh, halal. Tidak boleh kita haramkan kecuali yang telah diharamkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kaidah ini diambil dari firman Allah yang berbunyi, Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Dan segala yang ada di bumi itu untuk kita. Halal dipakai, halal dimanfaatkan. Maka segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah berarti halal. Bagaimana begitulah hukum asal segala sesuatu kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti larangan memakai emas, sutra, isbal bagi laki-laki dan semisalnya. Jika kaidah ini kita terapkan untuk masalah ini, maka kita mengatakan bahwa hukum asal bros itu dibolehkan. Jadi hukum asal memakai bros apa? Dibolehkan. Akan tetapi apabila hiasan-hiasan bros itu menarik perhatian bagi yang melihatnya, maka kami melarangnya bukan karena bros itu haram, tapi karena bros itu menimbulkan fitnah. Maka kesimpulannya, bros tersebut hukum asalnya dibolehkan selama tidak menimbulkan fitnah atau menarik perhatian orang yang melihatnya. Ya, jadi hukum asal bros dibolehkan. Kecuali brosnya itu bentuknya neko-neko. Neko-neko itu apa? Macam-macam. Bisa orang menarik perhatian. Sekarang kalau kita lihat wanita pakai bros, kita nengok tidak? Tidak mesti kan? Tidak mesti kita nengok kemudian ngelihat bentuk brosnya apa sih? Enggak. Ya berarti ketika bros itu tidak menarik perhatian, hal itu tidak ada masalah. Boleh dipakai. Karena hukum segala sesuatu pada hukum asalnya adalah dibolehkan. Wallahu alam, ini beberapa permasalahan yang kita bisa sebutkan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya dengan masalah-masalah kontemporer lainnya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas penjelasan dan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Ada 3 poin yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz terkait tentang masalah kontemporer dalam berhias. Yang pertama tentang hukum seputar meluruskan atau mengkeritingkan rambut. Yang kedua terkait dengan hukum-hukum seputar tentang lensa mata. Yang terakhir tadi Ustaz juga telah menjelaskan seputar tentang hukum menggunakan bros.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Barakallahu Fik. Baik, kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811900913. Insyaallah kita akan berikan kesempatan setelah kita jeda berikut ini. Kita lanjutkan, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya secara langsung, kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat baik WhatsApp maupun SMS di nomor 0811900913. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kami persilakan terlebih dahulu. Kami persilakan. Halo. Halo, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saleh Haji di Bengkulu, Ustaz. Baik, Pak Saleh Haji. Semoga Ustaz dan keluarga, kru Ahsan TV, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ustaz izin bertanya tentang adab makmum dalam sholat Jumat, Ustaz. Dikatakan dalam salah satu hadis bahwa makmum tidak boleh berbicara saat khotib naik mimbar begitu. Nah, apakah larangan bicara itu termasuk kalau kita ada keperluan untuk berbicara dengan teman kita yang di sebelahnya, mengucapkan sesuatu, itu juga larangan. Kemudian pada saat khotib membacakan nama Nabi nama Nabi, nah kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallamnya berbicara atau dalam hati, termasuk dalam doa khotib kedua, ya, apakah makmum mengaminkan dengan suara kemudian mengangkat tangan. Nah, kemudian tentang sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat, itu rojinya dilakukan di masjid atau di rumah, Ustaz? Ya, syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallahu khairan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan, silakan Ustaz. Baik, yang pertama terkait tentang adab dalam salat Jumat. Adab makmum dengan khotib, ya. Ya, apakah akan ada larangan hadis tentang larangan berbicara? Baik. Apakah mengingatkan termasuk sampingnya? Berbicara kepada teman duduk kita saat sholat Jumat itu dilarang. Hadisnya sangat jelas sekali, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qulta li sahibika ansit faqad laga wa man laga fala jum'atalah." Jika engkau berkata kepada temanmu ansit, diamlah, maka sungguh telah sia-sia. Dan barang siapa yang telah melakukan perbuatan sia-sia, dia tidak dihitung mendapatkan pahala sholat Jumat. Hadis ini memberikan penjelasan pada kita, sekalipun kita berbicara kepada teman, ya teman duduk saat kita duduk sholat Jumat dengan tujuan amar ma'ruf. Misalkan teman sebelah itu berisik, kemudian kita ingatkan, diam kamu, ya diamlah, jangan berbicara. Ini kan amar ma'ruf. Nah, ketika kita berbicara di saat tengah-tengah khotib berkhutbah, walaupun itu tujuannya amar ma'ruf, kata Nabi, faqad laga, sungguh dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Wa man laga fala jum'atalah, barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia tidak dihitung mendapatkan pahala sholat Jumat. Sehingga jelas, kalau amar ma'ruf nahi mungkar saja tidak dibolehkan untuk mengingatkan saudara kita, apalagi cuma bertanya pada teman. Gimana kabarnya, sehat? Nah, itu tentu lebih tidak boleh lagi. Karena kita mengingatkan orang untuk diam saja, jangan berisik, ini khotib lagi bicara. Itu saja kita dihitung lago, sia-sia. Apalagi cuma istilahnya bahasa basi. Cuma ingin tegur sapa, gimana kabarnya, sehat? Keluarga, anak masih sakit enggak? Nah, ya, tentu ini lebih utama untuk dilarang. Kalau kita amar ma'ruf saja dilarang dengan berbicara, apalagi cuma
pembicaraan yang hanya tujuannya tegur sapa. Maka perbuatan kita bertanya pada teman hanya untuk menegur, menyapa, ini tidak dibolehkan ketika khatib sudah naik mimbar. Kemudian bagaimana kalau ada khatib mengucapkan nama Nabi? Apakah kita bersolawat? Atau muncul juga masalah lain. Kalau ada jamaah yang datang di masjid mengucapkan salam, sementara khatib sedang khutbah, apakah kita jawab salamnya? Itu sama seperti mengucapkan sholawat. Maka para ulama mengatakan tidak perlu dijawab salamnya karena kita sedang fokus mendengarkan khutbah. Begitupun kalau khatib mengucapkan sholawat, ini pengecualian karena kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak diucapkan tentunya dengan suara yang keras. Dia cukup dalam hati kita, ya, dengan bibir bergerak bahwa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua adalah doa khatib. Nah, ketika khatib berdoa, ini berarti sudah di akhir khutbah sholat Jumat. Maka apakah makmum angkat tangan, jamaah Jumat itu angkat tangan mengaminkan? Doa boleh kita aminkan, tapi kita tidak mengangkat tangan karena ini sedang masih dalam masa khutbah, khutbahnya belum selesai. Maka makmum boleh mengaminkan doanya khatib ketika di sholat Jumat, ketika dia khutbah Jumat, tapi kita tidak mengangkat tangan kita, cukup diaminkan saja. Nah, Allah. Dan yang terakhir, sunnah rawatib mana diutamakan ya, di rumah atau di masjid? Yang ketiga adalah sunnah rawatib setelah Jumat. Para ulama berselisih pendapat, apakah sunnah rawatib itu 2 rakaat atau 4 rakaat? Apakah di rumah ataukah di masjid? Ya, ini menjadi perselisihan perbincangan di antara para ulama, sehingga kita katakan Anda apabila memilih 2 rakaat silakan baik di rumah maupun di masjid. Apabila ingin 4 rakaat baik di rumah atau di masjid maka tidak ada masalah. Nah, Ustaz khairan barakallahu fiik atas jawaban dari pertanyaan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang disampaikan Ustaz. Sekali lagi mengucapkan jazakallahu khairan. Baik, kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat. Yang pertama kita bacakan dari hamba Allah, tidak menyebutkan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika konektor masker yang sekarang semakin berkembang model-model, Ustaz? Jadi masker sekarang itu tidak hanya sebagai penutup hidung mulut saja, tapi sudah menjadi model dan sudah tidak hanya sekedar kebutuhan, Ustaz. Apakah termasuk perkara yang dilarang? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Dengan adanya pandemi ini, maka ada satu tambahan aksesoris yang kita pakai. Di antaranya adalah memakai masker. Nah, masker ini pada awalnya tujuannya adalah untuk melindungi dari virus yang masuk melalui hidung dan mulut. Karena virus itu tidak kelihatan, bisa masuk dari hidung, bisa masuk dari mulut. Nah, kemudian para ahli kesehatan menyarankan agar kita memakai masker. Seiring dengan perkembangan zaman, masker sekarang bukan hanya kebutuhan untuk menutupi hidung dan mulut kita, melindungi dari virus, tapi sebagai sebuah aksesoris baru yang dibentuk sehingga kelihatan tampil cantik dan sebagainya. Apalagi ada konektornya. Konektornya itu kan macam-macam, ya. Maka pada hukum asalnya benda-benda baru ini, konektor yang dulu nggak ada bahasa konektor di zaman Nabi, zaman para ulama kita bahasa konektor nggak ada, ya, sehingga benda-benda baru ini kita katakan hukum asalnya adalah boleh, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa hukum segala sesuatu itu dibolehkan. Para ulama membuat satu kaidah fikih, al aslu fil asya'i al mubah, segala hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Maka benda-benda baru konektor ini hukum asalnya boleh dipakai dengan berbagai bentuk. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari karet, ada yang terbuat dari rantai, ya. Dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, tentunya dengan memperhatikan tidak boleh gambarnya makhluk. Misalkan ada terbuat dari rantai tapi rantainya bergambar binatang misalnya. Ya, rantai kan yang ada ujungnya pakai binatangnya, ini tentu tidak boleh seperti ini. Nah, ya, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan telepon. Kami persilakan, sudah ada yang masuk kembali. Kami persilakan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Yunus dari Jombang.
Baik, silakan pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya, salat rawatib itu berapa saja setiap waktu salat wajib? Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Berapa totalnya dalam 24 jam? Ya. Baik, bisa dipahami pertanyaannya? Baik, setelah cukup itu saja pertanyaannya Pak? Itu saja. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Salat rawatib. Salat rawatib adalah salat yang mengiringi salat wajib. Ya, salat rawatib adalah salat yang mengiringi salat wajib. Kalau kita baca hadis-hadis Rasul SAW, jumlah rakaat salat rawatib itu berkisar antara 10 dan 12. Ya, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menjaga salat rawatib 10 rakaat maka akan dibangunkan rumah di surga. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang menjaga salat rawatib 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Sehingga kalau 10 dan 12 ini kita bagi, ya, kita bagi dari salat yang 5 waktu, karena rawatib itu mengikuti salat 5 waktu. Maka salat rawatib dimulai dari subuh, yaitu sebelum subuh. Kalau untuk salat subuh, rawatibnya sebelum subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, jadi sebelum subuh itu 2 rakaat. Kemudian salat zuhur. Salat zuhur, salat rawatibnya bisa sebelum dan sesudah. Sebelumnya 2 rakaat, sesudahnya 2 rakaat. Ya, sehingga 4. Maka 4 tambah 2, 6. Untuk salat asar tidak ada salat rawatib. Salat maghrib, rawatibnya setelah maghrib. Ba'da maghrib, ya, ba'diyah disebutnya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian salat isya, rawatibnya juga ba'da isya, ba'diyah 2 rakaat. Subuh tadi 2, zuhur 4, 6, maghrib 2, 8, isya 2, 10. Inilah kalau kita berpegang dalam hadis 10 rakaat berarti subuh 2, zuhurnya 4, 2 sebelum, 2 setelah. Maghrib 2 setelah, isya juga 2 rakaat setelah isya. Sehingga 10. Bagi dalam riwayat yang lain 12 rakaat salat rawatib itu. Maka kalau 12 rakaat ditambahkan pada sholat zuhur sebelumnya 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat. Ini perbedaan. Ya, jadi boleh kita sholat zuhur sebelum zuhur, qobliyah setelah azan, qobliyahnya kita 4 rakaat sholat rawatibnya. Setelah zuhur, ba'diyahnya 2 rakaat. Jadi total 12 rakaat. Jadi kalau tadi ditanyakan maghrib berapa rakaat, maghrib itu ba'diyah setelah maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat setelah isya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Bapak yang bertanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita berikan kesempatan berikutnya, pertanyaan melalui layanan pesan singkat dari hamba Allah, tidak menyebutkan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan hukum laki-laki yang juga menggunakan lensa? Itu pertanyaan pertama. Ustaz, pertanyaan kedua, apakah sah wudu bagi seorang yang menggunakan lensa matanya dan saat wudu lensanya tidak dilepas? Mohon nasihat dan jawaban dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana hukumnya laki-laki pakai lensa mata? Lensa mata ini kan seperti kacamata ini, ya. Tadi sudah kami sebutkan perinciannya, bahwa jika memang tidak membahayakan, kemudian tidak menyerupai mata binatang, ya, dan harganya juga tidak mahal, maka hal itu dibolehkan. Laki-laki dibolehkan. Ya, selama tidak membahayakan, tidak menyerupai mata binatang, ya, sehingga tidak menarik perhatian orang, juga tidak dengan harga yang mahal, maka lensa mata laki-laki memakainya juga dibolehkan. Kemudian bagaimana kalau berwudu lensa matanya tidak dilepas? Ketahuilah kaum muslimin, wajah kita itu termasuk bagian wudu yang wajib diusap. Nah, dalam berwudu yang menjadi patokan adalah mengusap wajah. Bukan berarti secara detail bagian-bagian wajah harus kena air. Jadi secara umum wajah itu mana batasannya? Para ulama menyebutkan wajah itu dimulai dari batas terakhir tumbuhnya rambut, ya, keliling, ya, kemudian lebar samping dari ujung telinga ke ujung telinga, itu disebut bagian wajah. Maka bukan satu keharusan ketika kita mengusap wajah harus secara detail bagian-bagian wajah ini terkena air.
Misalkan mata itu tidak harus air kita kena bola mata. Karena mata termasuk bagian tubuh yang memang dia tidak bisa terkena air. Kalau kita masukkan air pasti akan turun lagi, keluar lagi. Ya, maka orang yang memakai tetes mata ketika puasa dia tidak membatalkan puasanya. Karena memang mata itu dibuat tidak bisa menampung air. Ya. Demikian juga dengan anggota lain, misalkan hidung. Tidak harus air hidung itu mengenai seluruh bagian rongga dalam hidung. Ya. Jadi cukup yang disebut wajah adalah apa yang nampak. Apa yang nampak pada bagian wajah kita, itulah disebut wajah. Di wajah ada bibir. Kemudian ada apa? Gigi. Apakah air itu ketika kita ngusap wajah harus kena gigi? Kan tidak juga. Nah, demikian juga ketika seorang memakai lensa mata, ya, cukup yang terkena adalah kelopak mata bagian luar, ya. Tidak mengapa ketika tidak terkena bagian bola matanya, karena itu termasuk suatu yang sulit dihindari. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa diambil poin penting dari apa yang disampaikan Ustaz. Baik, kita baca pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan pembahasan yang sudah lalu terkait dengan hukum menggunakan alas kaki, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan. Kami sering mendapati adanya seseorang yang menggunakan alas kaki dengan terbalik, mungkin kadang yang kanan dipakai di kiri kanan. Kemudian ada yang memakai hanya satu sandal saja karena mungkin hilang. Apakah perkara ini termasuk yang dilarang menurut syariat? Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam memakai alas kaki, ya, kalau kita pakai terbalik, misalkan sandal kanan dipakai di kaki kiri, sandal kiri dipakai di kaki kanan. Tentunya ini perkara yang menyelisihi kebiasaan orang. Ya, menyelisihi perkara yang biasa dilakukan oleh kebiasaan orang. Orang biasanya pakai sandal, bagian kanan ya dipakai kaki kanan, bagian kiri dipakai kaki kiri, kemudian dipakai terbalik misalkan. Ini namanya safah. Safah itu apa? Kebodohan. Ya, kebodohan, kejahilan hanya untuk terkenal, maka perkara ini perkara yang dibenci, sebaiknya dihindari karena termasuk akhlak yang tercela. Kalau kaos kaki itu tidak harus kanan kiri, karena kadang-kadang kaos kaki itu bentuknya sama antara kanan dengan kiri, walaupun yang sering dipakai itu akan kelihatan jempolnya lebih ke depan, gitu kan? Nah, ini berarti kanan, oh ini kiri. Nggak harus, karena kaos kaki itu walaupun berbeda, ketika kita ganti dipakai di kaki kiri, tadinya dipakai di kanan, dia akan bisa masuk. Berbeda dengan sendal, karena sendal memang jelas kelihatan di luar, orang yang terbalik memakainya telah melakukan perbuatan suatu yang bodoh. Kalau sepatu tidak mungkin seperti ini, ya, akan kelihatan juga. Maka tidak boleh kita pakai sepatu dan sandal terbalik. Dengan demikian kaum muslimin, para ulama juga sudah menyebutkan, di antaranya pakai kaos terbalik. Justru ini lebih sering daripada pakai kaos kaki terbalik. Betul. Ya, kaos terbalik, kadang bagian yang harusnya di luar jadi di dalam. Ya, para ulama sudah membahas ini. Pakai kaos terbalik termasuk akhlak tercela karena menyelisihi kebiasaan orang banyak. Dan kita tidak pantas untuk menyelisih apa yang dilakukan oleh banyaknya manusia kalau memang itu perkara-perkara yang mubah saja. Ya, kita jangan menyelisihinya. Di antaranya pakai kaos terbalik, ini termasuk perbuatan yang bodoh dilakukan oleh orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Nah, dan umumnya tidak sengaja tadi ya? Ya, kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Tapi kalau disengaja agar viral yang lain-lain, maka dia termasuk orang yang tercela. Misalkan dia pengen viral, kaosnya terbalik, kaos kakinya terbalik, sepatunya terbalik, sandalnya terbalik, supaya dikenal dia sebagai orang yang terbalik. Maka orang yang seperti ini juga akalnya sudah terbalik. Ya. Nah, kalau sandal terakhir, kalau sandal kita hilang di masjid, kemudian ada tersisa satu sandal tapi bukan milik kita, mana yang lebih ahsan, kita pulang dalam keadaan tidak beralas atau kita pakai saja yang ada di masjid itu? Baik, dalam masalah sandal, Nabi mengatakan hendaklah dia pakai keduanya atau lepas keduanya. Ketika Rasul melihat seorang pakai sandal sebelah, Nabi bilang lepas semuanya, atau kalau ada pakai semuanya. Dengan demikian kita dilarang memakai sandal sebelah. Kita pulang dari masjid, sandal kita hanya satu, maka jangan dipakai karena dilarang memakai sandal sebelah.
Ada temannya tapi sandal orang, yang akan menyebabkan orang itu juga hilang sebelah. Maka tidak boleh. Lebih baik kita pulang, tidak memakai sandal dua-duanya, ya. Kemudian kita bawa satu sandal yang tersisa daripada kita ngambil sandal orang. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Sebagai penutup perjumpaan kita di kajian pagi hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di Jumat dan Sabtu, yang telah menemani kita di setiap ba'da subuh. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyaksikan tayangan kajian-kajian yang disiarkan langsung oleh Ahsan TV. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan kami atas nama kru yang bertugas menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kajian hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.